Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang jiwa. Karena jujur ya, kemarin saya baru pulang ngajar di sekolah misi Alkitab saya di Bandungan. Ya puji Tuhan sudah buka bulan Januari, semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Iya, dan kemarin saya menyampaikan tentang tubuh, jiwa dan roh. Kenapa penting tentang jiwa saudara? Karena saya percaya jiwa manusia itu ya tempat pergolakan segala sesuatu, karena dalam jiwa kita itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, pikiran yang terpenting itu jiwa, ya. Alkitab selalu berkata selamatkan jiwa, ya, menangkan jiwa, tidak dikatakan menangkan orang. Karena kalau orang itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Ketika orang mati, tubuhnya jadi tanah. Jadi sebenarnya tubuh ini hanya casing saja. Jangan terlalu fokus kepada tubuh, amin. Ya, engkau boleh latihan olahraga, angkat beban, ya melatih otot bagus, tapi itu tidak kekal. Nanti kau mati, tubuhmu hanya jadi tanah. Lalu roh kemana? Roh kembali kepada Allah. Karena roh itu bagian diri Allah dalam diri manusia, makanya kita dikatakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi jiwa kita kemana waktu kita mati? Ya, jiwa akan dihakimi. Jiwa kita ini nanti akan dihakimi. Nah, di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Dan hampir semua persoalan dalam hidup manusia itu selalu timbul dari mana? Jiwa, ya, karena ada pikiran, perasaan dan kehendak. Suami istri itu kalau ribut-ribut berantem terus tuh dari mana? Dari duit, Bu. Ya, dari mana saudara? Dari jiwa, karena ada pikiran, perasaan dan kehendak, ya, itu dari jiwa. Nah, saudara, kita sangat perlu sekali membahas tentang jiwa ini. Lalu kemarin anak-anak sekolah Alkitab itu saya kasih tugas. Kalian cari di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami tekanan jiwa yang begitu hebat. Dan setelah semuanya menjawab, ya, ada 28 anak, saya menemukan ternyata semua tokoh yang namanya tercatat di dalam Alkitab semua pernah mengalami tekanan jiwa. Ya, tetapi kita akan belajar hari ini tekanan jiwa yang seperti apa. Saya pengen kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 9. Kenapa saya merasa perlu menyampaikan ini? 1 Petrus 1 ayat 9 kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwamu. Ternyata tujuan saudara beriman supaya jiwa selamat. Amin. Ya, tujuan kita beriman kepada Tuhan supaya jiwa kita selamat. Ya, jadi jangan terlalu fokus pada hal-hal yang kelihatan. Mari kita mulai fokus pada jiwa kita, ya, supaya jiwa ini sehat. Nah, bagaimana menyehatkan jiwa kita, saudara? Dalam saya percaya dalam Yakobus pasal 1 ayat 21, kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Yakobus 1 ayat 21 dulu kita baca, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam, ya, dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tadi pujian praise-nya itu tentang jiwa loh. Padahal saya enggak janjian sama tim PPW-nya. Ya, tadi saya baca di sana dikatakan bahwa Tuhan itu cukup bagi jiwa kita. Bagi orang yang merasa Tuhan cukup bagi jiwanya, nah itu kunci dari kita mengalami kemenangan di dalam iman dan perjuangan kita di dunia ini. Saya pengen kita belajar dari satu tokoh yang mengalami tekanan jiwa yang begitu hebat, ya, gara-gara dia tidak bisa mengendalikan jiwanya, yaitu Daud, saudara, ya. Tadinya saya pengen bahas 2 tokoh tapi waktunya terlalu sempit. Daud, siapa yang mengetahui, ya, Daud itu mengalami tekanan jiwa yang sangat luar biasa ketika apa, saudara? Ada yang tahu? Ya, waktu Daud mengalami peristiwa apa? Ya. Saudara jawab ya. Atau yang tidak tahu Alkitab berapa banyak? Ya, banyak yang nggak lulus sekolah minggu soalnya jemaat gereja itu ya. Jadi cerita di Alkitab enggak tahu. Kira-kira Daud pernah mengalami tekanan yang berat sekali di hidupnya ketika apa, saudara?
Waktu dikejar-kejar Saul, semua itu pasti sangat-sangat mengenal pergumulan Daud yang begitu luar biasa itu ketika dikejar Saul karena dia mau dibunuh ya. Tapi saudara ternyata ya saya mendapatkan di Alkitab ketika Daud dikejar Saul, dia tidak mengalami pergumulan yang terlalu berat di hidupnya, di jiwanya. Karena dia percaya itu adalah pergumulan yang datang dari Tuhan. Dia menderita karena kebenaran. Tidak begitu halnya ketika Daud jatuh dalam dosa dengan Batsyeba, ya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, waktu Daud lihat Batsyeba mandi, jiwanya tertekan enggak? Halo bapak-bapak? Ya, tertekan, yang bilang tertekan siapa? Angkat tangan. Kalau lihat cewek cantik lagi mandi tertekan ya Pak ya? Tekanannya seperti apa ya Pak? Ya, tertekan atau bergejolak Pak jiwanya? Kayaknya jiwanya bergejolak ya. Ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waduh lihat Batsyeba mandi cantik, putih, rambutnya pirang, kriwil-kriwil, bodinya seksi. Nggak usah dibayangkan bapak-bapak. Orang mandi normalnya itu berapa lama saudara? Ibu-ibu mandi berapa lama di rumah? 30 menit Anda sakit jiwa. Coba ngapain 30 menit di kamar mandi coba saudara ya. Tapi memang ada juga orang yang memang sakit jiwa sih di kamar mandi 30 menit ya. Normalnya orang mandi itu paling 7 ya, 5-7 menit lah. 10 menit itu sudah sama luluran ya ibu-ibu. Ya enggak? Bayangkan ya Daud menikmati pemandangan itu hanya 10 menit. Ya, 10 menit. Tapi ternyata berhasil membuat jiwanya bergejolak. Hati-hati saudara. Ya, hati-hati. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ketika Daud itu mau dibunuh sama tentaranya Saul, ya, dia berhasil saudara mengalahkan keinginan jiwanya. Bahkan ketika Daud menemukan Saul tidur sendirian dan pedangnya itu terletak di samping badannya, ya, lalu prajuritnya bilang bunuh, bunuh. Sekali kau bunuh dia, aman hidupmu, tidak perlu lagi kau lari kemana-mana. Karena memang Tuhan sudah mengurapi Daud menggantikan raja atas Saul. Ya, tapi karena Daud itu punya takut Tuhan, dia bilang enggak, kalau Tuhan yang akan mengangkat aku menjadi raja, aku tidak akan mengotori tanganku dengan membunuh Saul dalam keadaan dia tidur. Biar Tuhan yang membuka jalan bagiku supaya aku dapat tahta kursi kerajaan. Waktu dia lihat Saul yang begitu ingin membunuh dia, Daud masih bisa mengontrol jiwanya loh dengan firman Tuhan. Tapi ketika melihat Batsyeba wanita cantik mandi, Daud tidak bisa menahan gejolak jiwanya. Hati-hati. Makanya banyak persoalan terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu karena dia nggak sanggup mengendalikan jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Hanya 10 menit jiwanya bergejolak, lalu dia berpikir, di mana ya rumah perempuan itu? Ya, ini di pikiran loh saudara. Lalu dia panggil prajuritnya, dia bilang kamu cari tahu. Yang tadi siang mandi itu jam 3. Coba kamu naik ke istana saya sini. Yang pernah ke Israel, saya tuh kalau ke Israel naik ke istana Raja Daud. Saya pertama tanya sama tour guide-nya, mana kamar mandinya Batsyeba? Memang istana Daud tuh kan dia berterap-terap ya, di bawah itu kan rumah penduduk. Ya mungkin dulu Batsyeba itu kamar mandinya nggak pakai atap. Ya, kok yo pas loh Daud di situ dia mandi. Itu kan Batsyeba juga enggak sengaja toh lihat, oh ada Raja Daud mandi Iya enggak saudara? Yang namanya dosa itu memang awalnya tidak disengaja. Enggak di setting. Tapi iblis turut bekerja waktu jiwa kita ini tidak terkontrol lagi. Daud itu di pikirannya berpikir terus, dia bayangkan cantik ya. Dia panggil prajuritnya. Kamu cari tahu tuh perempuan yang mandi. Pikiran bermain turun ke perasaan, ingin mengenal dan ingin menikmati lalu berbuah kepada kehendak. Suruh cari.
Prajurit dipanggil, cari ya, itu perempuan yang mandi rambutnya panjang. Ya nggak lama lah prajurit disuruh cari, langsung balik lagi. Raja lapor, sudah saya dapat. Namanya Betseba. Rambutnya pirang, bodinya keren, dia sudah punya suami. Suaminya adalah prajuritmu yang bernama Uria. Oh, lah terus suaminya mana? Lagi di medan pertempuran. Pas kalau gitu, undang dia datang ke istanaku. Lah Betseba saudara disuruh undang datang ketemu Raja Daud yang muda, ganteng dan tampan. Ya pasti maulah ya, dan tidak boleh menolak. Kalau menolak panggilan raja berarti mati. Betseba datang. Ini loh jiwanya itu dari pikiran, perasaan lalu kepada kehendak. Daud tidurin Betseba, suaminya lagi perang. Sekali tidur aja udah langsung hamil. Subur sekali memang Betseba ini. Hati-hati ya saudara, dosa bekerja. Iblis itu memang selalu begitu, langsung masuk dalam jebakan. Betseba datang lapor, Raja aku hamil. Aduh, yang tadi jiwa bergejolak menikmati dosa sesaat, mulai berubah jadi tekanan jiwa. Daud ngomong, aduh mati nih kalau sampai orang tahu dia hamil dengan aku nih raja. Dia ini istri prajurit. Tidak pantas, harusnya raja itu menghamili juga putri raja kan. Yang harus dia nikahi itu putri raja-raja, bukan istri dari prajurit. Jiwanya bergejolak, berpikir tertekan bagaimana ya. Oh aku punya cara. Panggil Uria dari medan pertempuran. Uria datang, Uria pulang kamu tidur sama istrimu. Kau kan sudah lama di medan pertempuran kan berbulan-bulan. Tiduri istrimu, senang-senang dulu. Ternyata Uria itu seorang prajurit yang berintegritas tinggi. Dia bilang tidak raja, teman-temanku lagi mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran. Masa aku di sini senang-senang tidur sama istriku? Aku enggak mau. Jiwanya Daud semakin tertekan. Aduh bagaimana caranya kalau dia enggak mau? Dia panggil pengawalnya, kasih wine yang paling keras supaya mabok. Uria diminumin minuman keras, suruh minum, mabok dia. Dalam keadaan mabuk, raja bilang pulang tidur sama istrimu. Ternyata integritasnya biar mabuk juga jalan. Tapi anak-anak muda kau jangan pacaran sama pemabuk, amin. Kemarin ada satu anak muda cerita sama saya. Bu, dia punya pacar. Pacarnya itu baru lulus, merayakan kelulusannya mabok. Ya, di telepon gak diangkat, yang angkat temennya. Gua yang angkat teleponnya pacarmu, kenapa? Dia lagi nggak sadarkan diri nih, mabok. Tapi kamu tahu nggak, sepanjang mabok manggilnya namamu terus. Ya, so sweet nggak? Pret. Ya, saya bilang itu berarti dia ingat kau kalau sadar dia enggak. Karena dia itu waras kalau mabok. Ya, jadi ada perempuan yang mau sama laki-laki mabok, hati-hati kau ya. Kecuali Uria. Uria mau dijebak sama Daud, dikasih mabok. Dalam keadaan mabok dia bilang pulang kau tidur sama istrimu. Daud kepengen banget supaya Uria tidur sama istrinya. Supaya kalau ketahuan hamil, Uria pikir dia yang tiduri kan. Ternyata dalam keadaan mabok Uria jawab, tidak raja, aku mau tidur di istana saja. Teman-temanku dan tabut Allah lagi ada di medan pertempuran. Masa aku di sini tidur sama istriku? Dia tidur di sotoh rumah, di sotoh istananya raja. Daud ini semakin tertekan jiwanya, pikiran, perasaannya, aduh malu. Akhirnya dia bilang, Uria, besok kamu balik ke medan pertempurannya, bawa ini surat. Lihat orang kalau tertekan jiwanya. Jadi buntu pikiran perasaannya. Dia melakukan hal-hal yang di luar batas kendali firman Tuhan. Dia tulis surat Yoab kepada panglimanya. Uria saya suruh balik ke medan pertempuran. Nanti kalau sampai di medan pertempuran, kamu taruh Uria di barisan paling depan di pertempuran yang paling berbahaya. Tanpa mengerti apa-apa, Yoab hanya seorang panglima, harus nurut apa yang dikatakan raja. Dan dia nggak ngerti ini Daud ini punya rencana jahat apa kan? Ya udah dia panggil Uria ya.
nanti kita akan berperang melawan ini, kamu maju ya, kamu di urutan yang paling depan. Ketika musuh memanah ke arah pasukan bangsa Israel, maka Uria mati tertembak panah. Lalu dibawalah kabar kepada Raja Daud, ya. Uria mati di medan pertempuran. Daud jiwanya senang, yes. Semua sudah tertata rapi, semua sudah berjalan sesuai dengan rencanaku. Lalu ketahuanlah semua bahwa Betseba mengandung, tapi suaminya mati. Zaman itu kalau ada orang yang mati dan istrinya hamil, lalu ada orang yang menikahi istrinya ini, dia dianggap sebagai pahlawan. Daud sudah melakukan kejahatan, dia nikahi Betseba di depan seluruh rakyat, semua mengeluk-elukan dia, pahlawan yang luar biasa. Pencitraan. Jangan kau coba-coba mencari dan membangun nama baik hanya demi sebuah pencitraan, karena mata Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Jangan pencitraan, saudara. Sudah jahat, membunuh, tapi dianggap pahlawan. Sementara waktu jiwanya tenang karena bersembunyi di balik dosa. Satu saat ketika dia sudah menikmati hidup dengan Betseba dalam keadaan hamil, semua berpikir itu anak Uria, padahal anak Daud. Nabi Natan, Tuhan bilang, kamu pergi kepada Daud. Nabi Natan pergi kepada Daud, lalu dia bilang gini, Daud, saya mau cerita, ya. Di satu kota ada dua orang, yang satu kaya, yang satu miskin. Satu punya banyak lembu, sapi, domba, yang satu cuma punya 1 ekor. Terus yang kaya ini dia mau makan domba, tapi dia nggak mau potong yang dombanya sendiri. Dia ambil domba temennya yang hanya punya 1 ekor, dia sembelih untuk dia makan. Waktu mendengar cerita itu, spontan Daud marah dan berkata, siapa orang itu? Kurang ajar banget ya, orang miskin cuma punya 1 diambil, dia punya banyak, dia nggak mau ambil punya sendiri. Lalu Natan berkata, kamulah orang itu. Kamu bisa pilih perempuan mana yang kamu mau tiduri karena kamu raja. Tapi kenapa engkau ambil istri Uria dan engkau bunuh suaminya di medan pertempuran? Daud syok mendengar itu. Dengar saudara, dengar. Engkau bisa menyembunyikan dosa. Kau bisa sembunyi dari istrimu, kau bisa sembunyi dari suamimu, kau bisa sembunyi dari anakmu. Tapi kau tidak bisa sembunyikan itu dari mata Tuhan. Amin. Ya, karena mata Tuhan itu melebihi CCTV yang tercanggih. Saya bilang sama anak-anak sekolah Alkitab, jangan ada yang pacaran, jangan ada yang melakukan dosa. Ingat, mata Tuhan melihat hidupmu. Dan bukan hanya mata Tuhan, mata CCTV terpasang di mana-mana. Jadi CCTV pun melihat, karena manusia sekarang lebih takut sama lebih takut CCTV daripada takut. Itu kan banyak beredar kan, mau curi HP begini toh, begitu lihat, ada CCTV dibalikin. Ya, dia tahu nggak mata Tuhan melihat itu? Tahu, tapi kalau penghukuman dari Tuhan kan lama toh. Ya, nanti besok ketika kita dihakimi toh, kalau mata CCTV langsung kan dihakimi toh. Ya, bisa masuk kantor polisi. Jadi saudara, akhirnya Natan berkata begini, kita baca 2 Samuel pasal yang ke-12. 2 Samuel pasal yang ke-12, di sana dikatakan, lalu ayat 13 ya, ayat 13. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, baca bersama 1, 2, 3. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir ya, anak yang lahir pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ingat, upah dosa itu maut. Jangan bermain-main dengan dosa saudara. Karena cepat atau lambat upahnya pasti akan datang.
Walaupun orang tidak ada yang tahu. Ya, nanti akhirnya hidupmu sial, terus hidupmu terkutuk, terus hidupmu itu menderita, terus. Ya, makanya ayo kita bertobat hari-hari ini. Jiwa kita ini biar ya Tuhan, Engkau kuasai jiwa kami, pikiran, perasaan ini dengan firman Tuhan. Kalau ada dosa beresin cepat. Amin. Ya, supaya itu tidak berubah menjadi kutuk karena Tuhan bilang anak itu pasti mati. Ayat 15 baca. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan dikatakan di sana ya kemudian pergilah Natan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Enggak dibilang istri Daud loh. Ya, Tuhan tetap ingat loh. Firman Tuhan menulis ya yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud. Ya, dikatakan di sana sehingga anak itu sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau, ya. Ia juga tidak makan bersama-sama dengan mereka. Ketika Daud dikejar Saul, Alkitab tidak mencatat dia berkabung, dia puasa, dia tidur di tanah. Enggak. Karena Daud tahu itu penderitaan karena kehendak Tuhan. Memang dia sedikit tertekan, tapi dia masih oke. Bahkan ketika dia punya kesempatan untuk bunuh Saul, dia tidak melakukan itu karena jiwanya dikendalikan oleh Tuhan, perintah Tuhan. Tapi ketika dia menderita karena dia itu bergejolak jiwanya dan karena kesalahannya, lihat baik-baik. Dia mengalami sebuah penderitaan dan tekanan jiwa yang begitu hebat sehingga Alkitab berkata dia berpuasa saudara, dia berkabung, dia tidur di tanah. Sampai para tua-tua datang membujuk dia, kamu jangan tidur di tanah, ayo raja tidur di tempat tidur. Tidak mau. Dia sangat tertekan karena dia tahu dia sudah berdosa kepada Tuhan dan anak itu akan mati. Lalu dikatakan di sana ayat 18. Pada hari yang ketujuh maka apa? Matilah anak itu dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata ketika anak itu masih hidup saja kita ini telah berbicara kepadanya. Tetapi ia tidak menghiraukan ya perkataan kita, bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati, jangan-jangan ia akan mencelakakan diri. Karena mereka melihat Daud dalam keadaan yang begitu tertekan, sampai mereka itu bilang gimana ya kasih tahu ya takutnya nanti dia malah bunuh diri loh kalau tahu anak itu mati. Karena itu sebuah pergumulan tekanan yang begitu luar biasa bagi Daud. Lalu ketika mereka lagi berbisik-bisik, Alkitab berkata, ya Daud melihat itu 19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah dia bahwa apa? Anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Dan dikatakan di sana ia apa? Masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Saudara ya, ketika engkau mengalami tekanan yang begitu hebat, jangan lari, cari Tuhan. Cari Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Daud itu menerima semua pesan dari Nabi Natan, kita lihat Mazmur 51 Saudara. Mazmur 51 kita lihat bersama, dikatakan di sana Mazmur 51 untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Di sana dikatakan apa? Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba. Inilah pergumulannya Daud ketika dia berdoa puasa kepada Tuhan. Ternyata dia berkata begini saudara, kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud memohon, di dalam pertobatan, di dalam tangisan dia minta Tuhan untuk mengampuni dia. Saudara, cara pertama untuk menghindari tekanan jiwa datang pada Tuhan, bertobat.
Amin. Ya, supaya kau tidak gila. Karena dosa itu akan menghancurkan hidup kita. Dosa akan membawa kita kepada stres, tertekan. Ya, lalu banyak orang yang memilih untuk bunuh diri. Semua itu bergejolak dari jiwa. Makanya hati-hati. Pastikan hari ini pikiran, perasaan dan kehendakmu kudus. Ya, makanya tadi di Yakobus dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Biar jiwa kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Pikiran kita diisi oleh firman Tuhan. Alkitab berkata pikirkanlah semua yang kudus, yang suci. Pikirkan semua pikiran Kristus. Jangan izinkan sekalipun. Ya, kenapa orang akhirnya tertekan karena pinjol? Ya, enggak usah angkat tangan yang terlibat pinjol di sini. Kenapa saudara? Itu semua dari jiwa, kepengen. Ya, ingin beli barang sesuatu padahal kemampuan itu tidak ada. Ingin menikmati sesuatu, duitnya enggak ada, akhirnya utang. Ya, utang demi utang terlilit. Semua tuh datang dari jiwa. Makanya kita harus punya jiwa yang sehat, yang kontrol oleh firman Tuhan. Banyak orang Kristen sakit jiwa nih. Banyak loh saudara. Akhirnya marah-marah, sensi, tersinggung dikit marah, ya, tersinggung dikit kepahitan, tersinggung dikit pindah gereja. Ya, pindah rumah, pindah istri. Ya, jangan saudara, ya nanti kau pindah ke alam maut ya. Kalau kebanyakan sakit hati, ya lihat orang gak senyum marah, lihat begini stres. Itu ciri-ciri sakit jiwa loh, tapi masih stadium awal. Ya, kalau sudah korslet itu lari-lari di jalan. Itu bukan gila, itu korslet jiwanya. Makanya saudara, mari kita kendalikan. Daud datang, dia tersungkur kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan ampuni kesalahanku. Ya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Tapi ada orang yang tidak sadar dengan pelanggarannya. Tiap hari marah-marah, di rumah marah-marah sampai istrinya enek, anak-anaknya juga enek lihat dia. Bapak-bapak jangan kau marah-marah terus di rumah ya. Kau menjadi bapak-bapak yang membawa roh kuda merah. Kata kitab Wahyu. Ya, apa itu roh kuda merah? Roh pencabut damai sejahtera. Ya, jadi kalau ada orang yang marah-marah, dikit-dikit stres, itu dihinggapi roh kuda merah itu. Kau harus bertobat, jiwamu itu harus sehat. Kita ini kalau jiwa sehat saudara, biar orang bikin kita tersinggung, orang kata-katain kita itu kita gampang aja. Ya, langsung enggak apa-apalah ya. Namanya juga manusia ya. Saya tuh ya sekarang jiwa saya sudah lebih sehat. Dulu saya juga kalau dikata-katain orang, apalagi kan ya kita begini sekarang ya udah di Instagram saya di mana itu kan kadang ada loh orang yang komen-komen, ya Allah pendeta bacot loh. Ada saudara, ada banyak. Dulu saya waktu masih sakit jiwa, saya balas, lu yang bacot. Lama-lama suami saya tuh bilang gini, Say, itu kan yang komen orang sakit jiwa. Kenapa kamu juga ikut sakit jiwa? Saya bilang, iya ya, kok saya juga ikut sakit jiwa. Ya sekarang ya sudah saya diemin aja, paling saya balas Tuhan memberkati. Kalau masih bacot lagi saya blokir. Istilahnya kan ini rumah saya, kenapa kamu bertamu gak tahu diri di rumah saya ya. Tapi tidak terpancing lagi, dulu sampai gak bisa tidur loh. Ingat-ingat tuh orang ya siapa ya dia tuh pakai akun palsu. Saya loh bisa loh gitu dulu. Ya, tak cari tahu siapa ya. Kalau perlu telepon polisi ya suruh cari tahu lacak di mana. Gila nggak saya? Kita mau layani orang gila kan ya tambah gila ya kita ya. Benar nggak? Ya jadi ya ayo kita punya jiwa yang waras. Ibu-ibu kalau suamimu di rumah emosian terus dia lagi sakit jiwa. Ya, jadi tolong dimaklumi jangan kau terpancing juga untuk sakit. Kalau sekarang suami marah-marah bilang aja, Pak jiwamu sakit loh. Ya, isi dengan firman Tuhan ya. Bilang aja sama dia, saya nggak mau ikutan sakit jiwa. Ya, mending saudara nyanyi-nyanyi. Hari-hari ini benar saya mau bilang, kenapa saudara? Karena nanti kalau kita mati, jiwa ini yang akan menghadap Tuhan, dihakimi. Makanya Yesus berkata, jangan kamu takut kepada orang
yang hanya berkuasa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Tuhan yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Amin. Jangan biarkan jiwa kita bergejolak. Daud berkata, aku menyadari akan pelanggaranku dan aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jangan tunggu kau jatuh lebih jauh. Hari ini kalau saudara terikat dengan dosa, sebelum dosa itu berbuahkan maut, bertobat. Bergumul dengan dosamu. Aduh, aku ini berdosa loh. Ya, sadari semua. Ya, kalau dosanya apa? Aku ini kok marah-marah terus dalam nama Yesus. Tengking itu roh kemarahan. Jiwaku harus sehat. Kalau saudara ya berdosa apa? Melakukan persinahan, selingkuh, atau homo, atau lesbi. Ya, itu juga sakit jiwa itu. Ya, dan itu sudah mulai masuk stadium 3. Ya, hati-hati saudara, hati-hati ya. Gereja mengasihi orang berdosa. Gereja tidak boleh menolak orang yang berdosa karena katanya gereja ini bengkel. Tapi selama dia mau diperbaiki, silakan. Tapi kan banyak orang itu tidak mau diperbaiki. Yang homo-homo terus, yang lesbi-lesbi terus, ya. Lalu dia bilang aku dihakimi. Masih bagus kau dihakimi manusia, jangan tunggu dihakimi Tuhan. Kalau malaikat udah malas juga lihat kau, dipanggil kau pulang. Ya, karena di gereja sudah gak bisa dibenerin. Bertobat, sadari kemalanganmu, tangisi dosamu dan datang kepada Tuhan. Kalau perlu hubungi pendeta yang engkau percayai. Telepon saya juga enggak apa-apa. Ya. Benar, saya banyak sudah melayani yang homo-homo begitu, saudara. Bahkan Bu Debi terima kasih, sekarang saya sudah menikah. Saya tanya, istrimu cewek atau cowok? Cewek Bu, cewek, puji Tuhan. Saya sudah dipulihkan Bu. Dan saya sudah cerita semua masa lalu saya dan dia mau memaklumi. Oh puji Tuhan ya, iya Bu beneran. Ya dulu dia telepon saya, Bu saya homo Bu, apa yang harus saya lakukan? Kau bercermin ya, lihat dirimu di kaca ya. Terus tengking itu homo dari dirimu. Ya, iya perkatakan namamu siapa coba? Ucapkan aja. Nama yang enggak ada di sini siapa ya? Joko ya, Joko. Saya takut salah nama nanti. Ya, Joko. Jadi kau lihat dirimu di kaca, kau tengking dalam nama Yesus. Joko, kau laki-laki. Kau bukan homo, tidak boleh ada roh bencong di dalam dirimu. Amin. Tengking, berapa hari kemudian dia bilang, Bu, saya kalau nengking itu kok pengen muntah ya. Nah terusin, itu berarti setannya mau keluar. Ya, terusin. Iya saudara, lama-lama dia bertobat loh. Bu, puji Tuhan, ya. Tapi komunitas saya begitu semua Bu, ya di gym kita betul. Kau jangan dulu nge-gym ya, di rumah saja olahraga. Karena walaupun kau rasa kuat, nanti kau pergi ke tempat begituan, terjangkit lagi. Anda harus tahu diri Anda loh sendiri. Kalau saudara tahu saudara homo, jangan pergi di pergaulan yang seperti itu. Makanya gereja, mimbar gereja ini harus bebas dari homo-homo, dari lesbi-lesbi, amin. Ya kita melayani Tuhan, kita harus beres dulu, harus sembuh dulu. Ya kita mengasihi orang berdosa yang mau dipulihkan, yang mau diperbaiki. Ya kalau rusak lagi gimana? Ya rusak 1-2 kali aja ya, jangan rusak terus ya. Mobil kalau rusak terus, bukan saya yang ngomong, saudara yang ngomong ya. Buang aja lah, ngapain saudara ngopenin mobil yang mau rusak-rusak terus, ya enggak saudara? Ya kalau udah gak ada yang mau beli ya sudah jadi rongsok-rongsok kan. Demikian juga dengan hidup kita. Selama saudara masih mau bertobat. Saya undang para imam musik maju ke depan. Tuhan itu mau memperbaiki. Ya tidak ada sakit yang terlalu parah di tangan Tuhan. Jangan bilang homo gak bisa sembuh. Bisa, saya sudah melayani beberapa orang, sekarang udah nikah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya berdoa jemaat NDC semua jiwanya sehat. Rumah tangganya diberkati, bahkan berkat Tuhan tercurah.